Halo sahabat bola.com, hari ini saya akan bertemu salah seorang hot topic dalam sepak bola Indonesia. Terutama kalau kita ngomongin Sintayong dan Timnas Indonesia. Mau tahu siapa dia? Yuk ikuti saya ke sana. Nah, ini dia orangnya, Bung Toel. Bung, selamat siang. Ini kami dari bola.com ingin Ini kan Bung Toel ini kadang terkenal nih sebagai hot topic sepak bola Indonesia. Ada hot topic sepak bola Indonesia. Enggak sih, kita akan nanya-nanya ini menjelang pertandingan Timnas Indonesia lawan Filipina yang nanti mungkin akan menentukan ya, tergantung masih akan seperti apa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, ada sekarang pertanyaan mungkin yang pertama, kalau menurut prediksi Bung Toel nih, seperti apa nanti Timnas Indonesia ketika melawan Filipina? Kalau melihat kemarin-kemarin ini. Kita di pertandingan pertama November kalau nggak salah kan 2023 draw 1-1 di Manila di Filipina. Iya. Jadi saya pikir nggak ada cerita harus menang. Satu harus menang karena itu Filipina. Kedua adalah untuk memastikan lolos ke babak 3. Jadi secara strategisnya untuk lolos ke babak 3 Piala Dunia 2026 kualifikasi ya harus menang lawan Filipina. Tapi menurut saya lawan sebelumnya pun lawan Irak jangan dilepas begitu aja. Walaupun secara matematisnya memang hanya butuh 3 poin dan 3 poin itu bisa didapat lawan Filipina. Tetapi tetap harus dalam konsentrasi penuh karena nggak bisa anggap remeh Filipina. Jadi menurut saya sih bagaimana semaksimal mungkin ambil poin dari Irak tanggal 6 maupun dari Filipina tanggal 11. Kalau secara kekuatan seperti apa ini kalau kita lihat terkini ya, dengan kondisi sekarang terkini dengan pemain terkini ketika lawan Filipina mungkin akan berbeda dengan kondisi yang waktu November itu. Dengan kualitas tambahan naturalisasi yang makin banyak, jelas sebetulnya kita di atas Filipina. Bahkan di bulan November pun dengan naturalisasi yang waktu itu mungkin belum ada tambahan Jai Izes, Tom Hai, Ragnar, itu juga harusnya sih menang. Cuman waktu itu kan draw 1-1 dengan alasan lapangan sintetis, dengan alasan kecapean dan sebagainya. Sekarang alasan-alasan itu nggak boleh ada lagi. Bahkan dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi, termasuk yang hari ini saya dengar Komisi 3 sudah ketok palu setuju naturalisasi tambahan 2 lagi, ya artinya nggak boleh ada alasan lagi. Menang wajib. Untuk menang dari Filipina wajib. Kalau melihat kinerja Sintayong sendiri sebelum laga Filipina ini ya, seperti apa? Mulai dari segi taktik atau dari segi pendekatan yang lain seperti apa gitu kalau melihat kinerja Sintayong? Terakhir lihat lawan Tanzania, saya lihat Sintayong tetap masih kesulitan di sektor lapangan depan, di sektor lini depan dalam mencetak gol. Kreativitas menciptakan peluang dan mencetak gol. Lawan Tanzania yang menurut saya secara kualitas justru kita lebih bagus overall, ternyata masih kesulitan bikin gol. Sama itu. Jadi problem Sintayong menurut saya masih di situ, masih di kreativitas lini depan, creative chances, lalu bikin gol finishing masih lemah. Lalu kalau rencana main itu sore hari atau nanti lawan Filipina tetap di jam malam, saya lihat kemarin waktu lawan Tanzania, Tom Hai di menit 60 juga sudah mulai megap-megap. Ya, megap-megap dengan kelembapan Indonesia ya. Jadi ternyata juga belum seperti yang digembar-gemborkan otomatis kalau di tangan Sintayong langsung stamina itu excellent kan enggak juga. Jadi saya pikir perlu pembuktian lah. Tapi yang perlu dibuktikan adalah karena selalu ada pertanyaan besar dalam pikiran saya, apakah prestasi sejauh ini karena kualitas pemain naturalisasi yang dihadirkan atau memang karena kecerdikan, kejeniusan taktikal Sintayong? Itu selalu jadi pertanyaan karena itulah untuk mengukur seberapa besar kontribusi ini, misalnya kontribusi naturalisasi, seberapa besar kontribusi Sintayong. Kalau dalam kacamata menganalisa sepak bola yang lebih dalam itu perlu, karena itu dibutuhkan oleh federasi, itu dibutuhkan oleh Exco untuk melihat ke depan.
Karena Sintayong kan akan diperpanjang lagi nih dengan Ya. kondisi seperti itu, apakah ini perlu gitu? Itu tadi yang apakah ini siapa sih yang sebenarnya kontribusi yang terbesar? Betul, insight sepak bolanya itu perlu, kedalaman sepak bola itu perlu supaya bisa melihat ke depan. Gitu. Sampai mana fase ini, berikutnya harus seperti apa, kan seperti itu. Kedua, tugas pelatih tim nasional tetap saya mau ingatkan, dia juga harus membangun kualitas potensi pemain Indonesia. Ya. Bukan cuma membangun timnas yang mayoritas naturalisasinya gitu. Cara terbaik seperti apa, Bung? Cara terbaik, kita ingin melihat warisannya. Warisannya apa? Adakah pemain kita yang dipoles sebegitu rupa oleh Sintayong menjadi pemain hebat di tim nasional? Ataukah tim nasional itu memang sangat mengandalkan naturalisasi? Itu kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur gitu. Waktu lawan Irak kalah 1-5 di Basra, Ya. lalu 1-1 dengan Filipina, itu juga naturalisasi kan udah ada. Tapi kok nggak berhasil gitu. Kok nggak jalan tuh taktikalnya? Kenapa? Atau kenapa berubah atau kapan berubah? Satu di Piala Asia menang 1-0 dari Vietnam. Ya. Satu lanjutan kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam 1-0 di GBK. Itu pun masih dengan gol yang susah payah dan hasil lemparan ke dalam. Baru di Hanoi lah menangnya 3-0. kelihatan Ya. dominan. Itu karena faktor siapa? Kalau kita melihat tambahan pemain saat itu, ada pada Ragnar, Oratmangun, Tom Haye dan Jay Ize. Gitu. Jadi faktor 3 pemain itu ternyata memberikan dampak besar dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Padahal kan naturalisasi yang lain juga sudah ada waktu itu. Cuma kok belum ngejos hasilnya gitu. Kalau dibilang itu oh ya ini karena emang yang dibutuhkan kemarin belum lengkap gitu. Ini proses gitu. Ya, oke, itu satu hal. Berarti kan itu membentuk tim. Apa bedanya membentuk dan membangun? Kan dua hal yang berbeda. Ya. Sekarang kita mau posisikan di mana? Makanya saya hanya mau challenge, memprovokasi cara berpikir kita, baik untuk federasi maupun kita sebagai penikmat bola. Apakah sudah membangun tim nasional dari semua potensi yang ada? Sepertinya saya lihat belum. Potensi lokalnya belum tergali gitu. Contoh Malik Rizaldi, itu sejak awal tahun, pertengahan musim saya sudah ngomong Malik Rizaldi bagus, sedang on fire sama Madura. Bahkan waktu itu masih ada Fred Butuan di Persib juga bagus, ada beberapa pemain lain bagus. Tapi kan baru sekarang dipanggil. Itu pun karena ada yang cedera. Ya, ada cederanya Yance ya. Ya. Selama ini yang dipanggil dari pemain-pemain Liga 1 kan yang itu-itu aja. Sangat mudah ketebak gitu loh. Yang dipanggil itu ya itu-itu aja. Kalau nggak Witan ya Egy, Dimas Derajat gitu. Jadi menurut saya belum dia maksimal menggali potensi pemain Indonesia. Jadi bagian dari tugasnya sebagai pelatih tim nasional kan itu. Ya. Kalau cuma naturalisasi aja yang disodorkan, ya pertanyaan besarnya apa yang dia kerjakan dalam membangun potensi pemain Indonesia gitu. Nah ini akan ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau menurut Bung Toel nih, naturalisasi itu sejauh ini udah sukses atau masih ya gini-gini aja, atau mau sampai kapan harusnya Indonesia ini mau sampai kapan mau pakai naturalisasi terus? Apakah sudah saatnya oke, ini sudah 2 terakhir ini stop, nanti kita akan harus mulai dari pemain lokal atau seperti apa kalau menurut Bung Toel? Jadi desain itu penting. Desain strategi membangun tim nasional. Saya bilang bukan membentuk tetapi membangun. Itu penting. Maka akan ada muncul sampai kapan. Kalau sampai kapan, bukan persoalan ini bisa dilakukan siapa aja. Secara aturan kan diperbolehkan, baik oleh FIFA maupun oleh hukum negara ini. Tetapi kenapa tidak terjadi sama dari satu periode ke periode lain? Karena berarti faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ketua umumnya siapa? Support pemerintah seperti apa? Jadi apakah naturalisasi ini akan berjalan sampai kapan? Ya tergantung 2 faktor itu. Ketua umum PSSI-nya dan faktor support pemerintahnya. Kan proses naturalisasinya begitu sangat cepat. Kan nggak semua bisa lakukan itu. Ketua umum sebelumnya nggak bisa lakukan itu, tapi Erick Thohir bisa lakukan itu. Support pemerintah yang sekarang memungkinkan itu.
pertanyaannya apakah ini akan jadi policy yang sustain, berkesinambungan, atau ya tergantung situasi itu. Kalau menurut Bung Toel sendiri, apakah perlu dengan cara seperti ini terus, ataukah perlu dikurangi sedikit-sedikit dengan memberi membangun ini tadi, mengorbitkan pemain lokal, atau seperti apa? Menurut saya harus, bahwa kita harus membangun tim nasional, termasuk dari para potensi pemain-pemain domestik, gitu loh. Bahwa kita dorong pemain domestik bisa main di luar, oke. Tapi tanpa itu kita harus bisa melihat potensi-potensi yang ada. Jangan kemudian diremehkan, direndahkan, dianggap sepele, dipandang sebelah mata Liga 1, lalu hanya mengandalkan yang datang. Bahasa sederhananya, mentang-mentang ada buah impor, beli aja buah impor, nggak usah nanam, kan nggak bisa begitu. Kalau kita ingin nikmati buahnya, hasilnya ya harus mau jalani prosesnya, harus mau rawat pohonnya gitu. Pohon dari ini kan yang namanya Liga 1, pemain potensial kita di situ. Liga 1 adalah rahimnya sepak bola nasional. Nah, saya mau desain itu benar supaya panjang ke depannya. Gitu. Jadi ini harus seiring ya, ketika naturalisasi berarti nggak masalah ya, kalau dilanjutkan pun nggak masalah. Nggak masalah kan, asalkan secara ini aturan diperbolehkan. Diikutin dengan ini tadi kebijakan-kebijakan yang lain mendorong untuk ini juga liga bisa menyumbangkan pemain-pemain berkualitas seperti paralel itu kan. Jadi bukan kadang-kadang kan ada yang beropini Bung Toel ini anti banget nih pemain naturalisasi. Enggak kan sebenarnya? Saya nggak pernah ada dalam posisi anti dan pro. Maksud saya terlalu dangkal kalau menilai isi kepala bola saya. Kalau kritis saya anti, kalau dukung saya pro. Jadi ya itu dikotomi milik orang-orang yang memang mau dikotomi itu. Tapi saya peduli sepak bolanya. Saya nggak menyebut Liga 1 sudah optimal, sudah maksimal, saya nggak nyebut itu. Tapi sejelek-jeleknya Liga 1 itu rahimnya tim nasional kita. Disitulah pemain-pemain potensial ada. Sekarang pelatih itu mau nggak lihat, Sinteyong itu mau nggak lihat potensi situ, mau nggak dia poles, mau nggak dia suntik, dia kembangkan pemain itu jadi level tim nasional. Kalau semata-mata terima naturalisasi saja, ya mohon maaf, mungkin semua pelatih lain juga bisa gitu loh. Karena itu. Jadi ada saham. Jadi gini loh, kalau ada pemain yang kita bina di sepak bola Indonesia besar, sepak bola Indonesia di kompetisi paling elit Liga 1 lalu masuk ke tim nasional, kita sebagai penggemar bola merasa ada saham sepak bola kita di situ. Kalau yang datang dari naturalisasi dari sepak bola negara lain, kita nggak merasa ada saham. Paham nggak rasa itu? Ini soal rasa sepak bola. Kok kita nggak merasa punya saham ya pada sepak bola Tom Haye misalnya atau Jai Izes, karena mereka dibesarkan di sepak bola Belanda gitu loh, atau Rafael Strijk gitu, bahwa mereka bagian dari akselerasi timnas kita, iya. Tapi saya hanya secara filosofis menggugah hati kita, apakah kita merasa punya saham pada mereka, saham sepak bola. Kalau Rizky Ridho kita merasa punya saham, tuh anak gede di Surabaya, tuh anak sekarang memperkuat Persija, Hernando Ari dulu Semarang, lama di Surabaya juga gitu kan. Ada saham yang rasanya sebagai bangsa Indonesia kita punya saham sepak bola pada mereka. Bahkan Marcelino Ferdinand juga. Yes, Marcelino Ferdinand gitu kan. Kita ada merasa saham itu, Pratama Arhan juga, Asnawi juga PSM. Tapi yang lain-lain, apakah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang bola Indonesia merasa punya saham pada mereka? Kan itu pertanyaan besarnya gitu. Oke. Nah ini pertanyaan yang mungkin banyak di kepala orang yang sebenarnya Bung Toel kan salah satu yang konsisten mengkritik kinerja Sintayong, mungkin dalam arti kita semua orang bisa mengartikan ini positif atau negatif gitu kan, sesuai kepala orang masing-masing. Kalau TMI sendiri nih Bung Toel sebenarnya ini seperti apa sih untuk untuk menjelaskan lah seperti Bung Toel itu sebenarnya kan ada orang mungkin ada masalah pribadi nih antara Bung Toel sama Sintayong. Itu sebenarnya seperti apa sih Bung antara Bung Toel dan Sintayong itu? Seperti apa? Apakah anggapan orang-orang itu benar atau seperti apa gitu? Saya ikut penasaran. Saya nggak ada masalah pribadi dengan Sintayong. Saya juga tidak seperti yang difitnahkan orang. Tukang nitip pemain lalu karena ditolak jadi marah, enggak juga. Saya nggak melakukan itu.
Saya juga bukan mafia bola yang mungkin karena nggak bisa ngatur-ngatur, nggak ada alasan itu. Saya juga tidak kenal secara pribadi, ya. Sinteyong tidak kenal secara pribadi. Kalau mau ditelusuri, bahkan waktu kedatangan pertama awal-awal Sinteyong di Indonesia di zaman Ketua Umum Irfan Bule, saya malah yang membela Sinteyong. Ketika itu katakanlah Sinteyong ada gangguan internal di PSSI. Maksud awal-awal banget itu? Awal-awal banget lah, tahun 2020 gitu loh. Nah itu kalau dicek lewat akun YouTube pribadi saya, Gocek Bung Toel, malah saya membela. Tapi ya saya kembali pada proporsi objektif sebagai pengamat bola aja. Jadi setelah berjalannya waktu, saya menilai, mengkritisi Sinteyong berdasarkan kinerjanya. Jadi nggak ada persoalan pribadi. Objektif ya ini ya? Ya objektivitas aja yang saya mau kembangkan. Ada beberapa hal pernyataannya, ucapannya memang buat saya nggak sejalan gitu. Makanya kemudian saya melontarkan kritik. Yang saya pikir saya nggak sependapat dengan pemikiran atau ucapannya itu. Jadi ini kritik ini untuk gambaran secara umum sepak bola nasional ya, bukan sosok Sinteyong sendiri. Ya sosok Sinteyong sebagai pelatih tim nasional ada yang saya kritik, baik itu ucapannya maupun ya itulah contoh misalnya. Sebelum pertandingan saya suka melihat bahwa pola-polanya itu dia excuse. Dia berikan alasan-alasan excuse. Oh. Itu kalau kita perhatiin ya. Apalah alasannya gitu. Kayak kemarin pun sebetulnya saya tanda tanya. Sebelumnya kan di set sebagai friendly match hanya beberapa hari atau mungkin sehari sebelum jadi training match gitu loh. Jadi buat saya sih yang menentukan itu bolehkah seorang Sinteyong secara organisasi ini ya, ataukah harusnya itu adalah kewenangan BTN. Dalam hal ini persetujuan Exco mengubah status friendly match menjadi training match. Karena kalau sekedar training match menguji kebugaran, ya cari aja tim All Star kayak apa kayak gitu. Ini kan akhirnya menurut saya sih kesempatan untuk dapat poin hilang. Cuman ya itu tadi secara organisasi. Cuma kan orang banyak yang kalau lagi jatuh cinta kan mana mau dikritik gitu kan. Orang nggak lihat itunya, tapi saya melihat itunya. Secara organisasi pertanyaan saya, siapa yang berhak menentukan sebuah pertandingan berubah? Apakah seorang pelatih kepala ataukah harusnya itu adalah BTN sepengetahuan Exco? Karena kalau sekedar training match itu sama sekali nggak ada nilainya kecuali hanya untuk menguji. Kalau untuk menguji, kenapa nggak pemain kumpulan All Star Liga 1 aja yang baru selesai kompetisi? Atau pemain asing Liga 1 dikumpulin, kan bisa aja. Kalau sekedar training match gitu. Misalnya itu. Yang kedua adalah reason, alasan-alasan. Itu kalau memperhatikan pertandingan menjelang pertandingan Sinteyong itu biasanya sebelum pertandingan alasan-alasan yang dikemukakan. Nah, sekarang kalau selesai pertandingan, jarang sekali juga dia mengakui itu, misalnya kalau kesalahan itu adalah kesalahan dia, jarang. Contoh yang Hafner, dia malah menyatakan bahwa saya juga nggak ngerti kenapa Justin Hafner sampai blunder kayak gitu. Nah, saya nggak serak dengan itu, karena buat saya pelatih harus memproteksi pemainnya. Anak buah yang salah, prajurit yang salah, komandan yang tanggung jawab gitu loh. Walaupun nanti di belakang dia dimarahin. Ya itu urusan internal, urusan mereka gitu loh. Contoh soal Elkan Bagot, wartawan tanya sama Sinteyong, gimana, kenapa nih, ada apa dengan Elkan Bagot? Dia balik jawabannya kan, tanya aja sama Elkan yang lebih tahu masalahnya. Kan nggak gitu kali harusnya gitu loh. Kita ingin sebuah narasi conversation yang lebih naik. Karena Anda juga bukan pelatih kaleng-kaleng, karena Anda pernah jadi pelatih di level Piala Dunia gitu loh. Supaya apa? Dia menjawab, memberikan sebuah edukasi kepada kita. Kalau ini kan enggak, dia seolah-olah melepas tanggung jawab. Dan adakah proteksi pada Elkan Bagot? Nggak ada. Begitu bagus kontribusinya dipuji-puji, tapi begitu ada sesuatu, Elkan Bagot kan sekarang seperti tersudutkan, seperti terpojokkan, gitu. Itu yang dalam beberapa hal saya nggak sepakat dengan sikap atau kecenderungan pijakan berpikirnya. Jarang yang mengakui bahwa dia salah, gitu. Dan satu lagi, sesuatu yang menurut saya sih agak kurang normal ya, nggak balance. Waktu kalah dari Gini misalnya, kartu merahnya itu
kan nggak pernah ada bahasa. Kalau Anda perhatikan semua agenda di media, termasuk media sosial, besoknya yang menjadi headline apa? Soal nangisnya Sinteyong. Dan itu menurut saya semua rata. Bicara tentang nangisnya Sinteyong. Seolah-olah menutupi kartu merahnya. Jadi kita nggak diberi ruang untuk menganalisis. Padahal sebagai pelatih tim nasional yang secara profesional dibayar sedemikian rupa, adalah normal, adalah wajar kita selalu menguji dia. Wahyu lepas kendali, wahyu kartu merah. Karena seorang pelatih begitu dia bereaksi emosional itu akan pengaruh kepada para pemainnya. Kan nggak ada alasan itu. Kalah dari ini nggak ada tuh besoknya analisis tentang apa, nggak ada. Yang ada adalah nggak tahu tuh kenapa Justin Hardman bisa blunder kayak gitu lagi. Terus di mana proteksinya sebagai pemain? Kita belajar dari Mourinho, dia yang berhadapan dengan publik, berhadapan dengan pers gitu ya, dengan jurnalis. Itu kita belajar dari Mourinho. Bagaimana dia memproteksi pemainnya. Sehingga Drogba bagaimana patuhnya sama Mourinho semua pemain. Karena dia proteksi pemainnya. Soal urusan internal urusan dia sama pemainnya. 2 kamar kah, 4 mata kah, itu urusan dia. Ferguson juga seperti itu ya. Ya, tapi yang saya lihat di publik pernyataan-pernyataannya seperti itu. Itulah dasar kritik saya. Adakah yang pribadi? Nggak ada. Semua itu sepak bola. Ya. Jadi apakah Bung Toel ingin ketemu? Nggak juga, nggak pengen ketemu juga. Jadi ini publik percaya atau tidak terserah, ini seperti ini ya, Bung Toel ya, seperti ini yang kenyataan yang seperti yang terjadi seperti ini. Nah sekarang ini pertanyaan yang terakhir nih Bung. Oke. Skor untuk Indonesia Filipina. Skor Indonesia Filipina minimal 2-0. Menang ya kita. Minimal 2-0. Kita lolos berarti ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya Bung Toel. Terima kasih juga, nanti kita akan tunggu nanti pertandingan seperti apa, pertandingan timnas Indonesia lawan Filipina pada 11 Juni 2024. Saya Bung Toel, ini bukan nobar biasa, jadi nantikan kehadiran saya di acara Malamnya Bola. Mari dukung perjuangan timnas Indonesia menghadapi Filipina 11 Juni 2024.